Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribu nikmat, berjuta nikmat kita terima. Mudah-mudahan kita termasuk golongan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Tanda hamba yang pandai bersyukur adalah tiap hari meningkatkan amal ibadahnya, baik secara jumlah maupun kualitasnya. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah SAW. Semoga kita umatnya bisa meneladani Rasulullah SAW. Kalau kita berbicara manusia, ternyata manusia adalah tempat salah. Manusia setiap hari melakukan kesalahan. Dan memang itulah watak manusia, sifat manusia. Apalagi kita bukan seorang nabi, pasti setiap hari bisa melakukan kesalahan. Tetapi walaupun begitu, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dan kalau kita lihat dalam Quran, betapa banyak ayat-ayat yang berbunyi wa kana Allahu ghafurur rahima, innallaha kana ghafurur rahima. Allah itu menunjukkan betapa Allah itu Maha Pengampun, penyayang bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, senyampang masih ada. Di dalam ayat Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa artinya taubat nasuha? Taubat nasuha itu taubat yang murni, taubat yang betul-betul bertobat. Sebab banyak orang yang ngomong taubat tapi maksiat lagi dan maksiat lagi. Saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai, konsep taubatan nasuha ini pertama, dia menyesal dengan kesalahannya. Ini yang pertama, betul-betul menyesal apa yang dilakukan. Yang kedua, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah. Boleh dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau dengan astagfirullah wa atubu ilaik, mohon ampun kepada Allah. Ini. Yang kedua, yang ketiga berjanji tidak akan mengulangi maksiat yang dilakukan. Seseorang yang benar-benar bertobat, maka berjanji tidak akan pernah melakukan maksiat lagi. Ini yang disebut dengan taubatan nasuha. Tobat yang benar-benar tobat. Saudara-saudaraku semuanya, Rasulullah adalah manusia teladan bagi kita. Rasulullah tidak pernah berbuat kesalahan. Rasulullah dijamin surga. Tapi satu hari Rasulullah bisa bertobat mi'ata marrah, 100 kali. Bandingkan dengan kita yang begitu banyak kesalahan, beribu kesalahan, berjuta kesalahan. Kadang-kadang kita itu nggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini nggak mau bertobat, tidak mau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, memang dalam hidup ini cobaan yang menimpa kita itu beraneka ragam. Ada kalanya kita dicoba dengan kemiskinan, ada kalanya kita dicoba dengan yang namanya lingkungan yang mengajak maksiat. Ini merupakan ujian bagi kita. Tapi sering manusia gara-gara ujian tersebut maksiat kepada Allah. Tetapi kendati pun demikian, Allah masih membuka pintu tobat kepadanya. Allah masih memberikan kesempatan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebelum ajal datang, kita ini harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyesal. Sebab yang namanya pintu tobat itu ada batasannya. Kapan batasannya? Pertama, ketika matahari sudah terbit di barat, orang bertobat tidak akan diterima lagi. Orang yang bertobat tidak akan diterima lagi. Nanti suatu saat
Kalau sekarang matahari terbit di timur, nanti suatu saat akan terbit di barat. Nanti pada waktu itu manusia bertobat tidak diterima lagi. Yang kedua, tobat tidak terima adalah ketika yugorgir, nyawa sudah di tenggorokan. Ini adalah tobat yang gak diterima. Sudah sekarat mau mati, baru mau tobat. Sekarang matahari masih terbit di timur, belum terbit di barat. Sekarang kita masih enak, sehat, belum sekarat. Tapi kalau sudah nyawa, sudah di tenggorokan, ini tobat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terlambat, mari kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar akan kesalahan kita, menyesal, mohon ampun kepada Allah, dan berjanji untuk tidak melakukan dosa lagi. Saudara-saudaraku semuanya, banyak memang kisah dulu betapa banyak orang yang tadinya maksiat kemudian jadi baik. Banyak orang yang tadinya melakukan kesalahan jadi taat kepada Allah. Maka kita pun begitu. Apalagi kita hidup di zaman yang serba modern ini. Begitu sains teknologi begitu canggihnya. Orang maksiat gampang banget. Maka kita harus berhati-hati dengan lingkungan seperti ini. Kita harus pandai memfilter, menyaring apa yang terjadi di sekitar kita. Andaikan kita terjerumus dalam kemaksiatan, kita buru-buru. Sebab ciri orang yang takwa kepada Allah ini dalam Quran diterangkan, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang takwa kepada Allah adalah orang yang melakukan suatu kesalahan lalu berzikir kepada Allah. Ini melakukan kesalahan lalu ingat kepada Allah. Ingat bahwa itu merupakan dosa, ingat bahwa itu merupakan maksiat kepada Allah. Lalu dia itu istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dan dia sadar bahwa tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah. Siapapun tidak akan bisa menghapus dosa kita kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan dia berjanji tidak akan mengulangi, tidak akan meneruskan maksiat yang dilakukan lagi. Ini ciri orang yang takwa. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, pertama orang yang takwa ini pernah melakukan kesalahan. Tetapi walaupun melakukan kesalahan, buru-buru ingat kepada Allah, buru-buru berzikir kepada Allah. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika kita habis melakukan kesalahan disuruh untuk sholat 2 rakaat dan mohon ampun, sholat tobat, ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.